إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, hamba Allah yang Allah Ta'ala ridhai sejak dunia hingga akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk. Makanya seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam khutbahnya, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam khutbahnya, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang akan menyelamatkan kita sejak dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara menyelamatkan generasi dan merubah zaman adalah menikahkan anak dan menjodohkan mereka. Di antara cara menyelamatkan generasi adalah menikahkan anak dan menjodohkan mereka. Ketika kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah SAW, ternyata dakwah Rasul tidak hanya di masjid. Dakwah Rasulullah SAW tidak hanya di mimbar-mimbar Jumat, di majelis ilmu, tidak, tapi ada dalam alam nyata dan kehidupan itu sendiri. Di antara hal yang dilakukan oleh Nabi SAW menyelamatkan generasi yang ada di zamannya sehingga menjadi generasi terbaik adalah dengan cara menikahkan para sahabat dan menjodohkan mereka. Ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Kata Nabi SAW, posisi saya bagi kalian bagaikan orang tua yang akan mengajarkan kalian semua perkara. Allahu Akbar. Sehingga lihatlah Nabi SAW menjodohkan antara sahabat si fulan dengan si fulana, antara sahabat yang satu dengan sahabiah yang lain. Ini cara Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menanamkan budaya di kalangan para sahabat untuk menjadi besan. Allahu Akbar. Lihat apa posisi Rasul bagi Abu Bakar, menantunya Abu Bakar Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Apa posisi Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW? Apa pula posisinya Utsman bin Affan bagi Rasulullah SAW? Dan bagaimana pula kedudukannya Ali radhiyallahu taala anhu bagi Rasulullah SAW? Dan banyak para sahabat serta sahabiat yang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Ternyata Nabi menjodohkan, menikahkan, mengambil besan, bahkan untuk menghantarkan dakwah ke satu tempat Nabi SAW nikahi atau suruh sahabat yang lain untuk menikahi orang-orang yang berada di qabilah si fulan, yang berada di daerah ini, yang berada di daerah itu, sehingga akhirnya berubahlah peradaban masyarakat menjadi peradaban tauhid. Allahu Akbar. Dan ternyata di negeri tercinta ini kalau kita lihat pesantren-pesantren, surau-surau, antara satu kiai dengan kiai yang lain, antara satu buya dengan buya yang lain, ada tradisi besanan, ada tradisi mengambil anak si fulan sebagai menantunya, mengambil anak si fulan sebagai
calon suami atau suami bagi bagi putrinya, mengambil anak si fulan sebagai menantu buat anak lelaki. Allahu akbar. Sehingga berkembang. Dakwah tersebut menjadi tersebar. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Silahkan lihat sejarah. Silahkan lihat perkembangan dakwah di setiap daerah. Strategi ini efektif luar biasa untuk membuat dakwah di satu tempat tersebut menjadi berkembang. Luar biasa. Dan ini jangan kita lupakan. Ini jangan kita tinggalkan. Kalaulah budaya ini terus berkembang, Allahu Akbar, generasi kita selamat, zaman berubah menjadi peradaban yang lebih baik. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di saat fitnah syahwat betul-betul terumbar di mana-mana. Fitnah syahwat yang akan merusak generasi kita betul-betul teramat sangat dahsyat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepadamu untuk melamar anakmu, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan saja. Illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebutkan, jika kamu tidak nikahkan, akan terjadi kerusakan yang teramat sangat dahsyat dan fitnah yang melebar luas. Fitnah yang tersebar dan kata Nabi SAW, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang teramat sangat luas. Merebah fitnah tersebut. Itu yang datang orang yang baik akhlaknya, yang baik agamanya. Makanya hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Kalau dah datang orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan saja anak kita. Mungkin kita berfikir, oh tidak Ustaz, saya belum mau, anak saya mesti tamat kuliah, anak saya mesti tamat sekolah, anak saya yang lain. Lihat dulu kondisi anak kita seperti apa dan bagaimana. La ilaha illallah. Pelajaran besar bagi kita. Dahulu ayahanda saya rahimahullah ta'ala, semoga Allah membalas jasa dan kebaikan beliau, sanggup mendidik dan menikahkan saya di usia 18 tahun 3 bulan. Beliau rela anaknya tidak tamat asal jadi orang. Saya dengar dengan telinga saya langsung ketika ada seseorang yang bercerita kepada ayahnya, kepada ayah saya, tentang kondisi anaknya yang sudah terjerumus ke mudah-mudi, mulai masuk ke pergaulan bebas. Ayah saya menyarankan untuk nikahkan saja anakmu. Ketika itu bapak itu tidak mau menikahkan anaknya. Dan dia berkata, saya tidak akan menikahkan anak saya sampai dia tamat kuliah. Betapa penting gelar sarjana itu bagi dia. Tapi akhirnya ayah saya mengatakan, anak saya sanggup saja. Asal dia, ayah saya dalam bahasa kampung mengatakan, anak saya berjalan dui, anak dan berjalan dui bakatuk tisu. Allahu Akbar. Dan itu seakan-akan masih terngiang di telinga saya. Asal perjalanan kita lurus, keinginan kita baik, ayah saya siap tempuh risiko. Dan tentunya akan ada amanah besar di sebalik itu. Bagaimana mendidik anak lagi, bagaimana nanti tanggung jawabnya yang lebih dahsyat lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, rasanya saya atas semua jasa besar ayah saya selamat dalam bab itu. Dan di kemudian hari saya dengar bapak yang tadi tidak mau menikahkan anaknya, terjatuhlah anaknya dalam pergaulan bebas dan perzinahan. La ilaha illallah. Ini pelajaran besar bagi kita. Maka hati-hati. Mungkin ada di antara kita yang berkata, oh tidak Ustaz, anak saya baik, kalem, dia hanya kalau pulang ke rumah masuk kamar selesai. Ya ikhwan, kita mesti ingat zaman ini zaman fitnah. Anak tinggal tidur saja di kamar, anak tinggal berbaring saja di kamar, pegang handphone, dia bisa chattingan bermesraan dengan lawan jenisnya. La ilaha illallah. Ini yang perlu kita ingat.
baik anak laki-laki atau anak perempuan. Jangan sampai kita terlanjur sudah dan terjatuh dalam kemaksiatan besar. Dan mestinya kita mesti mengambil pelajaran dari orang lain, dari diri kita, dari siapapun. Allahu Akbar. Rasul sendiri sudah sebutkan, jika kalian tidak lakukan takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Allahu Akbar. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang lebih luas. Di antara anak-anak kita di pondok ini yang khatib jodohkan dalam usia, orang bilang usia dini. Padahal anak negeri ini dulu, orang-orang tua kita dulu nikah jauh lebih di usia itu. Usia 14 tahun dan nikah. Jadi ada anak kita ini yang dipandang orang mungkin sangat terlalu masih usia dini sudah nikah. Di kemudian hari setelah dia beranak, dia WA saya, makasih banyak Ustaz telah jodohkan saya dulu. Alhamdulillah saya selamat. Kawan-kawan saya Ustaz terjatuh dalam pergaulan bebas. Maka kita harus betul-betul bisa melihat kondisi anak kita, melihat kondisi generasi kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kita selamatkan anak-anak kita. Baik anak laki-laki, hati-hati dia bisa menghamili anak orang. Baik anak perempuan, dia bisa dihamili orang yang kan malu siapa bapaknya. Dan yang paling teramat sangat dahsyat di sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti sebagai seorang kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Akan ditanya kita nanti tentang pertanggungjawaban ini di sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sahabat-sahabatku yang kucintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kita renungkan. Tidak mesti anak-anak yang sekolah di sekolah umum saja yang akan terjatuh dalam pergaulan bebas. Tidak. Anak-anak dari tamat pondok justru kadang-kadang mungkin dalam bahasa pendidikan hari ini ada egosentris dia yang tidak terlepas, yang tidak terpuaskan, yang dulu mungkin tahapan pembelajarannya belum sampai. Iman, adab, Al-Quran, hadis dan seterusnya, belajar fikih, melaut luas dalam keilmuan. Iman mungkin belum tertata, kepalanya sudah dihantam dengan hafalan yang mesti diselesaikannya dalam sekian tahun. Akhirnya iman tidak ada. Iman yang ada dalam dadanya gersang, garing. Apa yang ada dalam jiwanya akhirnya hanya ada kecerdasan otak saja. Dia mampu menghafal banyak, dia mampu mendapatkan nilai bahkan predikat ranking 1, 2 dan 3 di kelasnya. Tapi di kemudian hari bagaimana? Di kemudian hari kena rapuhnya jiwa, keroposnya batin, keroposnya keimanan dia. Akhirnya ketika tamat sekolah bagaikan burung yang begitu ditangkap, masukkan ke dalam sangkar dan dilepaskan lagi, dia bebas sebebas-bebasnya. La ilaha illallah. Disinilah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua. Pondok juga punya tanggung jawab, sekolah dia juga punya tanggung jawab. Tapi lihatlah, mungkin pelajaran di pondoknya hanya itu kurikulumnya, bahasa Arab, Quran, hadis, fikih, sejarah, yang lain-lain. Penanaman iman, penanaman adab dan akhlaknya seharusnya di usia SD, di usia TK, di tempat mak dia, di rumah dia, di surau dia, di masjid dia, di tempat lingkungan dia dulu. Ini terlewatkan. Ini hati-hati. La ilaha illallah. Sehingga akhirnya ada tangga yang terlompati. Lalu dari banyak pengamatan khatib, terjatuhlah anak tersebut dalam usia remaja yang asik dengan gaib, yang asik dengan medsos, yang asik dengan pergaulan-pergaulan yang entah kemana. La ilaha illallah. Hati-hati. Ujung dari cerita anak itu pergaulan bebas. Ujung dari cerita anak itu adalah narkotika, narkoba. La ilaha illallah. Kalau anak sudah demikian, bagaimana caranya lagi? Tentu kita orang tua harus jeli dan cepat menangkap bagaimana peluang mendidik anak ini lagi. Kalau tidak, merugi kita sepanjang hayat. La ilaha illallah. Ayolah ikhwah, ma'asyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi keselamatan anak. Dari sisi menyelamatkan generasi, Allahu akbar, luar biasa. Maka silakan bapak-bapak, tidak usah malu-malu. Terlihat mungkin anak kita ya cocok dengan anak si fulan, jodohkan. Mungkin anak perempuan kita cocok pula dengan anak bapak itu, silahkan datangi dia elok-elok.
Tapi ingat hadis yang tadi, idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepadamu orang yang baik agamanya dan baik pula akhlaknya. Biasanya orang yang datang sama anak kita, kalau anak kita perempuan, sesuailah dengan jenis anak kita. Buya saya dulu bilang, kalau kera anak kita tidak mungkin kucing yang datang untuk melamar dia. Kalau kera anak kita, kera pula yang akan datang. Itu artinya jangan sampai jadikan anak kita seperti kera. Kita juga mesti mendidik, mesti merenunginya. Atau bagaimana cara lain? Cara lain, mungkinkah kita bisa mendidik mereka berdua nanti untuk menyelamatkan mereka? Mana yang lebih besar mudaratnya, mereka lajang, mereka gadis, ketimbang mereka dinikahkan terus kita arahkan dan kita didik. Biarlah mungkin dia bekerja sama dengan pekerjaan kita, biar mungkin dia makan di rumah kita, anggap saja tambah anak satu lagi. Asal generasi kita selamat, asal anak kita tidak menjerumuskan kita dalam jurang neraka kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Bertakwalah kepada Allah wahai bapak-bapak yang kami cintai, karena Allah cintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita dahulu, mereka peka dengan hal ini, betul-betul perhatian dengan hal ini. Keberhasilan orang tua dinilai adalah dengan selamatnya generasi yang ia lahirkan. Allahu Akbar. Maka selamatkanlah generasi kita, selamatkan generasi kita. Jangan pikir anak mesti punya gelar, jangan pikir anak mesti tamat ini dan tamat itu. Kita akui saja kekurangan kita, tidak punya ilmu dalam mendidik anak, sehingga begitu anak usia 17, 18, 20-an tahun, kegagalan kita mendidiknya selama 18 tahun, 17 tahun dan sekian tahun itu, di usia-usia 18 dan 20 itu kita terima. Bertaubat kita saja kepada Allah, minta maaf saja kepada anak kita. Rangkul lagi anak kita, peluk lagi anak kita, didik dia segera. Selamatkan dia, selamatkan dia. Bahaya. Zaman ini zaman fitnah, la ilaha illallah. Zaman ini zaman yang teramat sangat dahsyat fitnahnya, bukan tanggung-tanggung. Kita tidak mengerti apa yang dikerjakan anak kita, padahal mereka betul-betul luar biasa ternyata melakukan kemaksiatan di belakang kita. Jangan begitu dipercayai apa yang dilakukan anak di rumah, hanya tinggal diam saja. Tidak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Menyelamatkan generasi. Dan jodoh menjodohkan ini, Masya Allah, untuk menyelamatkan, merubah zaman juga luar biasa. Rasulullah SAW tadi khatib katakan, ketika ingin mendakwai satu daerah, satu kabilah, Rasul nikahi orang-orang di kabilah itu. Allah Akbar. Maka bapak-bapak kami yang kami cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya adik-adik dan anak-anak kami, coba berpikir, kalaulah antum mau untuk mengamalkan sunnah ini, bersabar tapi istiqomah di atas agama, ya betapa banyak orang-orang yang mungkin kita kualifikasikan. Ada orang-orang yang benci dengan dakwah kita, ada orang-orang yang biasa-biasa saja, ada orang-orang yang simpatik dengan dakwah kita. Ambil yang simpatiknya cepat. Mungkin kita punya anak, belum dapat kita cari jodoh dengan orang yang simpatik dengan dakwah kita, dekatkan dia, jodohkan dia, arahkan. Mungkin kita sulit mendidik anak kita, mendidik menantu mudah. Cari cara. Tak dapat satu, kedua, tak dapat tiga, empat, tak dapat lima, enam. Jangan kita kalah. Jangan duluan setan mengambil anak kita. Cepat cari cara untuk menyelamatkan generasi kita. La ilaha illallah. Sehingga dengan demikian nanti terus, maka disinilah akan terjadi perkembangan dakwah. Kalau kita tidak renungi hal ini, kalau tidak cepat ambil bagian dari apa yang dilakukan Nabi tentang menikahkan dan menjodohkan ini, rugi kita. Kita rugi sendiri. Rugi dalam menyelamatkan generasi, rugi dalam perkembangan dakwah. Allah Akbar. Lihat saja. Mungkin di satu daerah tersebut orang yang mengenal tauhid baru 1, 2, tapi ketika dengan cara menjodohkan tersebut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, makin banyak orang yang mengenal tauhid, makin banyak orang yang melihara sunnah jenggot, makin banyak orang-orang yang memelihara celana tidak isbal lagi, makin banyak orang-orang yang memakai hijab, memakai cadar dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kalau ini terus dilakukan, bayangkan sekian orang setahun, sekian orang dalam sekian tahun, luar biasa. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka disinilah kita pentingnya
menghidupkan sunnah. Dengan teman-teman ngaji itu bukan hanya sekedar sama-sama duduk pengajian saja, tidak, tapi saling bercerita dengan kawan kita, dengan konco kita, kita besanan saja, jauh, biasa saja. Mungkin pekerjaan anak kita sama-sama kita cari nanti kegiatannya setelah itu apa lagi, atau bagaimana. Bahkan khatib melihat kalau ada anak kita hari ini yang bagus akhlaknya, yang bagus prestasinya, tetapi dia bisa kita khawatirkan ketika dia pergi belajar ke negeri yang jauh, nanti rusak akhlaknya, nikahkan dulu. Begitu dia nikah, betapa banyak generasi-generasi penuntut ilmu yang makin melejit dia ketika menuntut ilmu ketika sudah menikah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di antara fatwanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang menikah dulu atau menuntut ilmu, lihat kondisi dirinya. Kalau memang teramat sangat butuh atau memang lebih baik untuk menikah dulu, silakan menikah. Masya Allah, betapa banyak para penuntut ilmu di kalangan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dan yang lain-lainnya selamat dengan cara itu. Dia fokus, ada anaknya, ada istrinya. Allahu Akbar. Atau anak perempuan kita, apalagi kalau perempuan pergi jauh. Coba lihat hukum safar bepergian jauh itu apa. Lebih baik carikan anak kita menantu yang baik. Nak, tolong nikahi anak saya, permintaan saya tidak banyak-banyak. Tolong bawa anak saya pergi belajar ke negeri para ulama. Tolong bawa anak saya belajar. Nak, tentang uang tidak usah terlalu kamu pikir. Kalau hidup di jalan Allah, nak, padi kita tanam rumput akan ikut tumbuh juga. Pola pikir yang bagus. Allahu Akbar. Kalau tidak, hati-hati. Atau mungkin cara-cara lain. Allahu Akbar. Ayah saya, dia yang mencarikan saya pekerjaan dahulu. Dia yang menyelamatkan saya. Di rumah ayah saya kami tinggal. Allahu Akbar. Sehingga saya mendengar sering dari lisan ayah saya, di antara keberuntungan saya yang paling luar biasa, kata ayah saya, menantu-menantu saya hanya tinggal bersama saya, hanya bersama kami. Allahu Akbar. Bukan soal cerita tentang mesti tinggal bersama kita, tapi yang lebih dari itu, ya, adalah kebahagiaan orang tua ketika mendapatkan anak-anak yang selamat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang setetes ini jadi lautan buat kita bersama dan bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Dan tidak mesti anak kita nikah dengan ustaz, tidak. Nikah dengan anak pondok, tidak. Asal orang baik, silakan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi qarabati wa dzurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Allahumma hafaz wilayatana Riau ya Allah. Allahumma hafaz mantaqatana Kampar ya Allah. Allahumma hafaz qaryatana Lipat Kain ya Allah. Allahumma barik ma'hadana ya Allah. Allahumma barik tullabana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.